Arti dan tafsir surah Az-Zalzalah yang artinya kegoncangan dahsyat, turun di Madinah, berisi 8 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ayat ini menggambarkan guncangan besar pada hari kiamat, ketika bumi bergerak hebat, dan segala sesuatu di atasnya terguncang dengan dahsyatnya. Bumi menjalani guncangan terakhir sebelum kiamat terjadi. Dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Yang dimaksud dengan beban-beban adalah isi perut bumi, yaitu manusia yang telah meninggal, harta yang terpendam, dan segala rahasia yang disimpan bumi. Bumi akan mengeluarkan semuanya pada hari itu. Dan manusia bertanya, "Ada apa dengan bumi ini?" Manusia kebingungan dan ketakutan menyaksikan guncangan besar itu, sampai-sampai mereka bertanya, karena tidak pernah melihat kejadian semacam ini sebelumnya. Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya. Bumi akan bersaksi dan menceritakan segala amal manusia yang dilakukan di atasnya, yaitu kebaikan, keburukan, kezaliman, ibadah, semuanya tercatat oleh bumi. Karena sesungguhnya, Tuhanmu telah memerintahkan wahyu kepadanya. Bumi mengabarkan semua peristiwa bukan dari dirinya sendiri, tetapi karena Allah memerintahkannya untuk berbicara dan memberi kesaksian. Pada hari itu, manusia keluar dalam keadaan berkelompok-kelompok agar diperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka. Manusia dibangkitkan dan dipisah-pisahkan menurut amalnya. Setiap orang akan diperlihatkan catatan amalnya, amal baik maupun amal buruk. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Tidak ada kebaikan sekecil apapun yang akan sia-sia. Semua akan dibalas oleh Allah, meski sekecil atom. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Begitu pula keburukan terkecil sekalipun akan Allah tampakkan dan balas dengan adil. Surah ini menegaskan kesempurnaan keadilan Allah. Hikmah surah Az-Zalzalah. Pertama, mengingatkan manusia tentang dahsyatnya hari kiamat, menegaskan bahwa bumi adalah saksi setiap amal. Kedua, mengajarkan bahwa tidak ada amal sekecil apapun yang terlewat dari perhitungan Allah. Ketiga, mendorong untuk memperbanyak amal baik dan menjauhi dosa. Dan keempat, menegakkan prinsip keadilan Allah yang sempurna. Arti dan tafsir surah Al-Bayyinah, yang artinya bukti yang nyata, turun di Madinah, berisi 8 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan kekafiran sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Kaum Yahudi, Nasrani, dan musyrikin tetap berada dalam kekafiran hingga datang bukti yang sangat jelas, yaitu risalah Nabi Muhammad, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Al-Bayyinah itu adalah Rasulullah yang membawa Al-Quran berisi ajaran suci, bersih dari kebatilan, dan mengajarkan jalan hidup yang lurus. Di dalamnya terdapat ajaran-ajaran yang lurus. Ayat ini menggambarkan bahwa
Al-Quran mengandung ajaran-ajaran yang lurus dan benar. Ayat ini mengajak kita memahami kemuliaan isi Al-Quran sebagai pedoman. Dan tidaklah orang-orang yang diberi kitab itu berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ironisnya, justru ahli kitab berselisih dan menolak kebenaran setelah bukti nyata sampai kepada mereka karena kedengkian dan hawa nafsu. Padahal, mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan memurnikan dan ketaatan kepadanya, menegakkan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Inti agama sejak dahulu sama, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menegakkan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus dari seluruh nabi. Sesungguhnya, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik yang menolak kebenaran akan berada di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Orang yang tetap dalam kekafiran setelah datang bukti jelas akan kekal dalam neraka, dan mereka disebut seburuk-buruk makhluk karena menolak kebenaran yang nyata. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Sebaliknya, orang beriman dan beramal saleh adalah sebaik-baik makhluk, karena mereka menerima wahyu dan mengamalkannya. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adean yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalam selamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itu diberikan untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ayat ini menggambarkan balasan surga Aiden bagi orang beriman, kekal, penuh kenikmatan, dan diridai Allah. Ayat ini menghadirkan pesan harapan dan keindahan surga. Hikmah surah Al-Baqarah. Pertama, kebenaran telah datang sangat jelas melalui Rasul dan Al-Quran. Kedua, semua nabi membawa inti ajaran yang sama, yaitu ibadah ikhlas, salat, dan zakat. Ketiga, penolakan terhadap kebenaran biasanya bukan karena kurang bukti, tapi karena kesombongan. Keempat, perbedaan derajat manusia ditentukan oleh iman dan amal saleh. Kelima, keridaan Allah adalah nikmat tertinggi di surga. Arti dan tafsir surah Al-Qadar, yang artinya kemuliaan, turun di Mekah, berisi 5 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya, kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Allah menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam penuh kemuliaan yang terjadi di bulan Ramadan. Al-Quran adalah rahmat yang besar, dan malam saat ia diturunkan adalah malam yang agung. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Allah bertanya, tahukah kamu apa Lailatul Qadar? Pertanyaan ini menunjukkan betapa sangat agung dan luar biasanya malam tersebut, sehingga manusia tidak mampu mengukur kedudukannya, kecuali setelah dijelaskan Allah. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar lebih utama daripada ibadah selama 1000 bulan atau kurang lebih selama 83 tahun. Maksudnya adalah, ibadah pada malam itu dilipat gandakan pahalanya. Satu malam bisa menyamai umur ibadah seumur hidup. Ini adalah karunia besar bagi umat Nabi Muhammad yang usianya pendek. Pada malam itu, turun para malaikat dan juga roh Jibril
dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Pada malam itu, para malaikat turun berbondong-bondong ke bumi. Malaikat Jibril turun secara khusus. Mereka membawa ketentraman, rahmat, ampunan, dan penetapan takdir tahunan. Makna penting dari surah ini adalah Lailatul Qadar adalah malam penuh berkah, keputusan, dan ketenangan yang di dalamnya malaikat turun dengan membawa kebaikan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Lailatul Qadar adalah malam penuh keselamatan, kedamaian, rahmat, dan ampunan. Pada malam itu gangguan setan melemah. Malaikat mendoakan kebaikan bagi para hamba yang beribadah. Waktu keutamaannya berlangsung hingga terbitnya fajar. Hikmah penting surah Al-Qadar. Pertama, keagungan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kedua, dorongan menghidupkan malam-malam Ramadan, terutama 10 malam terakhir. Ketiga, kesempatan meraih pahala berlipat ganda. Keempat, Allah memberikan karunia besar kepada umat Nabi Muhammad. Keenam, malam Lailatul Qadar adalah momentum untuk memperbanyak doa, istighfar, dan ibadah. Arti dan tafsir surah Al-Alaq, yang artinya segumpal darah, dan merupakan wahyu pertama yang diterima Rasulullah di Gua Hira, turun di Mekah, berisi 19 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat pertama ini adalah perintah pertama Allah kepada Nabi Muhammad ketika wahyu turun di Gua Hira. Bacalah mencakup membaca, mempelajari, menelaah, dan memahami, baik wahyu maupun alam. Perintah ini harus dilakukan dengan nama Tuhanmu. Artinya seluruh pencarian ilmu harus berlandaskan iman, bukan kesombongan. Allah mengingatkan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, sehingga Allah lah sumber kebenaran. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Alaq, yang artinya segumpal darah yang melekat, atau segumpal daging kecil. Ayat ini mengingatkan manusia akan asal penciptaannya yang hina dan lemah. Tujuannya agar manusia tidak sombong, meskipun diberi akal dan pengetahuan. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Perintah membaca ditegaskan 2 kali, menunjukkan pentingnya ilmu. Allah disebut Al-Akram, yaitu Maha Pemurah, karena Dia memberi manusia kemampuan belajar, memahami, dan menerima wahyu. Kemuliaan terbesar yang Allah beri adalah ilmu, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam atau pena. Pena adalah simbol ilmu, catatan, dan penyebaran pengetahuan. Allah mengajarkan manusia menulis, merekam ilmu, dan mengembangkan peradaban. Menulis adalah salah satu fondasi kemajuan umat manusia. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Manusia pada dasarnya tidak tahu apa-apa ketika lahir. Allah memberi akal, pendengaran, penglihatan, dan ilham, sehingga manusia mampu belajar. Ini menunjukkan keutamaan pendidikan dalam Islam. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ayat ini datang setelah Allah menyebutkan nikmat besar berupa ilmu, akal, dan kemampuan membaca. Ayat 1 sampai ayat 5 di atas. Namun setelah semua itu diberikan, Allah mengingatkan sebuah sifat buruk manusia. Karena ia melihat dirinya serba cukup.
Ayat ini merupakan penjelasan sebab dari ayat 6 yang berbunyi, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Allah menerangkan mengapa manusia bisa demikian. Manusia melampaui batas ketika ia merasa cukup, mandiri, dan tidak membutuhkan Tuhannya. Sesungguhnya kepada Tuhan mula tempat kembali. Sombongnya manusia akan berakhir, semua kembali kepada Allah. Ayat ini menjadi pengingat akan kematian dan hari perhitungan. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Ayat ini merupakan awal dari rangkaian ayat yang menggambarkan sikap orang yang menghalangi ibadah, khususnya sholat Nabi Muhammad di dekat Ka'bah. Seorang hamba ketika ia sedang sholat. Ayat ini melanjutkan penjelasan dari ayat 9 yang berbunyi, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Dan ayat 10 ini menjelaskan apa yang dilarangnya, yaitu seorang hamba ketika ia sedang sholat. Dengan demikian, ayat ini menggambarkan keburukan besar seseorang yang berusaha menghalangi hamba Allah dari sholat. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang sholat itu berada di atas petunjuk? Berada di atas petunjuk maksudnya ialah Nabi Muhammad. Ayat ini diturunkan terkait Abu Jahal yang mengancam Nabi Muhammad ketika sedang salat di dekat Ka'bah. Atau ia menyuruh orang lain bertakwa. Ayat 12 datang setelah ayat 11 yang berbunyi, bagaimana jika orang yang ia larang itu berada di atas petunjuk? Pada ayat 12 ini, Allah bertanya lagi, bagaimana jika orang yang dilarangnya itu bahkan mengajak orang lain bertakwa? Artinya adalah, seseorang bukan hanya beribadah, tetapi juga mengajarkan kebaikan ke orang lain. Menghalanginya adalah kezaliman yang semakin besar. Bagaimana jika yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Allah bertanya, bagaimana jika orang yang melarang itu sebenarnya mendustakan dan berpaling? Maksudnya adalah, apakah ia ingin tetap menghalangi kebenaran, padahal ia sendiri berada di jalan yang salah? Jelas bahwa yang melarang itu berada dalam kesesatan. Tidakkah ia mengetahui bahwa Allah melihat? Allah menegaskan bahwa setiap perbuatan manusia disaksikannya. Pengingat keras bagi siapapun yang menentang agama, tidak ada tempat yang bisa menyembunyikan dosa dari penglihatan Allah. Sekali-kali tidak. Jika ia tidak berhenti, niscaya kami tarik ia ke dalam neraka dengan ubun-ubunnya. Ayat ini merupakan peringatan keras kepada orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad, khususnya Abu Jahal, yang mengancam akan menghalangi Nabi saat syalat di dekat Ka'bah. Lalu Allah menyatakan bahwa jika Abu Jahal tidak berhenti, maka Allah akan menarik ubun-ubunnya, artinya menunjukkan bahwa orang yang sombong, durhaka, dan menentang kebenaran akan diperlakukan dengan cara yang merendahkannya. Ubun-ubun itu adalah ubun-ubun yang mendustakan dan penuh kesalahan. Ayat ini mengajarkan bahwa kesombongan terhadap perintah Allah akan membawa kehinaan, dan tidak ada manusia, sekuat apapun, yang dapat menghalangi dakwah Allah. Maka biarlah ia memanggil golongannya. Abu Jahal pernah berkata, jika Muhammad sujud di hadapanku, akan kupijak lehernya. Abu Jahal sombong karena memiliki banyak pengikut. Nanti kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Zabaniyah adalah malaikat penjaga neraka yang sangat keras. Allah menantang kesombongan Abu Jahal.
Sekali-kali tidak. Janganlah engkau patuhi Dia, dan bersujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Ayat ini menutup surah dengan pesan kuat, yaitu jangan takut pada manusia, tetaplah beribadah, dekatkan diri kepada Allah, karena hanya kepadanya tempat perlindungan dan pertolongan. Inti makna surah Al-Alaq. Perintah pertama Allah kepada manusia adalah membaca dan menuntut ilmu. Manusia mudah menjadi sombong ketika merasa cukup. Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia. Peringatan bagi orang yang menghalangi kebenaran. Kekuatan dan pendukung manusia tidak ada artinya dibandingkan kekuasaan Allah. Sujud adalah jalan terdekat menuju Allah.